Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan lab pada Google Cloud Skill Boost dengan engine Quick Start pada Python. Jadi, kita dikasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan lab ini. Jadi, tugasnya itu coba kita start dulu ya. Kita lihat-lihat. Kita continue. Oke, nah sudah berjalan. Jadi kita tuh disuruh membuat quick start pada Python. Nah, sebelum apa itu kita belajar menggunakan follow with Python pada apps cloud atau download, test, update, dan test pada deploy. Setup and request, kita sudah mengklik pada start lab-nya, yaitu menggunakan so long. Oke. Nah, kita dikasih username, password, sama project ID. Jadi kalau kalian mencet open Google Cloud Console, kalian disuruh masukkan username sama passwordnya. Oke. Dan kita belum mencet, kita bakal melihat-lihat terlebih dahulu dan klik pada konsol untuk membuka pada include Windows. Oke. Kita langsung saja ya, continue anyway. Nah, jadi saya sudah menyelesaikan project ini berulang-ulang kali. Dan jika kalian sudah login, kalian bakal disuruh verifikasi apakah itu benar-benar Anda atau bot. Oke, kita pilih continue. Pilih I understand. Oke, saya jelaskan kembali lagi. Kalian harus mencet no thanks karena dulu. Oke, ada problem. Oke, tidak perlu ya, langsung aja ya. Kita pilih I agree. Soalnya tadi yang sebelumnya ini saya menyelesaikan lab yang sebelumnya, yaitu tentang virtual mesin. Kita membuat virtual mesin dan lanjut. Pilih I agree and continue. Kita izinkan. Project listnya di sini namanya yaitu ini project numbernya dan ID-nya sesuai dengan yang di sini project ID. Jadi kita bakal lanjut aja ke step yang ketiga. Nah, ini adalah nama projectnya dan klik next supaya masuk ke emailnya, dan passwordnya jangan lupa kita masukkan dan klik next untuk membuat suatu projectnya. Oke, bakal lanjut saja. Oke, sudah sesuai dengan yang ke ini dan menu pada cloud Google. Nah, udah sesuai ya kawan-kawan. Kita masuk ke cloud cell-nya, aktif pada cloud cell, ada menu ini, dan klik cloud cell. Cloud cell itu ini ya kawan-kawan. Nah, kita klik saja. Biasanya di sini dia ada perizinan itu. Nah, untuk bisa menggunakan cloud cell ini, milih auto raise, tidak perizinan. Oke, sudah masuk ya kawan-kawan. Dan selanjutnya itu mengikuti setiap langkah yang ada pada itu perizinan cloud shell, dan namanya yaitu ini fixation yang 7 sudah sesuai ya. Nah, kita bakal melihat ini, tugasnya opsional lah kawan-kawan. Kalian bisa mengklik gc load pada out list. Kita enter saja ya, dan klik auto raise. Nah, output yang keluarkan seperti ini seharusnya.
kita ya gc cloud config list project dan yang keluar adalah project yang belum kita buat sama sekali, yaitu project saya sendiri, my project. Oke, kita bakal gc cloud pada set gc cloud config set gc cloud config set compute miring region compute region OS use ES4. Oke. Add 4 is 4. Enter. Oke, sudah ya update property compute pada region. Nah, kita bakal masuk tas yang pertama di sini kawan-kawan. Saya lupa mengingatkan jika waktu ini habis, lab yang saya kerjakan kali ini bakal gagal dan bakal mengulang lagi. Jadi saya usahakan saya menjelaskan materi ini 20 menit waktunya sampai lab ini selesai. Wih, jangan saya mohon maaf. Maksud saya tidak di menit-menit akhir ya saya menyelesaikannya. Kita bakal menyelesaikannya secepat yang saya bisa. Secepatnya nggak tuh? Navigate menu, kita masuk ke navigate menu. Kita klik API service dan library. Yang ini masuk ke menu library dan masuk ke bagian bawah. Kita klik engine. Web engine. Kita cari engine admin API. Engine admin app API. Kita klik. Nah, maaf tadi saya makan karena adik saya lagi ulang tahun, jadi dia menyuapkan dia nggak tahu apa gimana ya, soalnya saya lagi membuat video, jadi saya bakal lanjutkan saja. Klik enable. Oke, sebelumnya saya sudah menginstal ini di lab yang sebelumnya. Pada lab mana ya? Ini Antur. Iya, Antur ini kita mendownload engine-nya. Jadi tulisannya API enabled, jadi sudah terinstall. Tas yang kedua yaitu download the Hello World pada apps-nya. Kita bakal menjalankan engine-nya. Oke, kita langsung saja ke CMD-nya atau Cloud Shell. Langsung saja git clone, membuat repositorinya dan masuk ke git python doc. Sebentar ya, kita tunggu ya kawan-kawan. Oke, go cd python docs, cd python doc docs sample slice samples nice samples. Oke, sudah benar ya. app engine start slice standard python 3 slice standard python 3 standard python 3 slice hello world.
Word. Oke, kita enter. Oke, ada kegagalan. Mungkin saya ada yang typo. cd python docs samples. Oke, salah. Benar. Samples app samples app engine. Benar. Standar. Oke, nggak pakai ini ya, underscore. Enter. Nah, masuk ya. Terus kita ini masuk ya teman-teman, masuk ke dalam Python doc sample slash app engine slash standard underscore python 3 hello world. Dan kita bakal langsung saja sudo apt update kita update supaya tersinkron, dan sudo apt install min ya, sudo apt install min ya, install python 3 vnv python 3 spasi python 3 min vnv seperti ini kah. Oke, kita enter. Udah install, sudah berjalan. Kita masuk ke python 3 min m vnv my nv python 3 my nv salah baca. min m vnv my vnv my vnv my nv. Enter. Oke, lagi berjalan. Kita bakal masuk ke source nya, source vnv my vnv my nv bin activate bin slash activate. Benar. Enter. Nah, sudah berjalan ya, vnv nya sudah berjalan. Dan lanjut pada task 3, yaitu tes pada application-nya apakah berjalan. Kita cek ya teman-teman, kita ls terlebih dahulu. Dan di sini ada main test ini sama main sebagai ininya ya, sebagai code-nya yang kita acak-acak. Dan ini adalah app YAML, yaitu menjalankan mesinnya. Oke, kita jalankan dev app server. Sisa waktu 7 menit, tidak apa-apa, santai saja. App server titik py app titik YAML. Jalankan ya. Oke, yang preview pada webnya dengan preview on pada port 8080 kita cek mana yang ini, localhost 8080 ya teman-teman. Nah, hello world sudah berjalan ya, sesuai dengan yang diberikan. Terus make your change, kita bakal melakukan perubahan pada webnya. Kita tambahkan sini menggunakan ini ya, cd. Kita bakal masuk dulu cd nya. Oke, sudah masuk ke ini. Terus kita bakal mengubahnya
main.py. Oke, kita ubah ya teman-teman. Hello world-nya kita ubah. Kita ubah menjadi scroll world. Scroll world. Scroll underscore world. Oke, kita ubah juga yang ini ya, returnnya. Scroll world. Kita Ctrl S untuk nge-save dan X untuk exit. Oke, dan kita bakal deploy pada ini aplikasinya. Kita gc load app deploy. Gc load app deploy. Oke, sudah ya, kita milih 3 use as pada 4-nya. Use as. Oke, 3. Oke teman-teman, agak berisik, adik saya lagi merayakan ulang tahun. Kita tunggu saja. Selanjutnya mengetik Y jika ada ya. Oke, benar E. Dan output yang dikeluarkan adalah seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Tunggu sebentar lagi. Nah, sebenarnya sudah selesai ya, sudah komplit di 100% ya teman-teman labnya. Senang saja, kita ini sesuai dengan waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terburu-buru, tapi nyawa di ujung tanduk. Bisa 2 menit ya kawan-kawan. Tahan, please, cepetan, wih. Oke, sembari kita menunggu, kita bakal lanjut. Nggak bisa. Kita jawab dulu ya ininya. Pemahamannya. Oke, menggunakan aplikasi pada code. With the government engine that you develop and you focus on. Oke, application code. Benar. Dan menggunakan modern language pada subtitle pada app engine. Semua ya, termasuk ini ya. Soalnya language modern. Enter. Nah, benar. Dan yang ini pada part of the engine kita Venturas sama Campaign engine apa kan ya? Oke, kita coba-coba dulu ya. Oh iya benar. Plot run teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Waktu sisa 2 menit. Sempat. Kita sudah deploy yang kelima dan yang Google Cloud pada apps browse gc load app grow hey bros. Oke, sudah ya, kita sudah mengupdate nya menjadi seperti ini webnya. Nah, sudah ya. Hello trail underscore world dan mengubah http quick menggunakan nama user kita. Nah, sebelumnya menggunakan localhost 8080 ya teman-teman. Mana tadi? Mana? Ini ya teman-teman. Jadi dengan nama user kita yang ini quick guard 02. Oke,
sudah 100%. Kita bakal cek my progress. Nah, sudah selesai teman-teman, dan sudah kita jawab tentang pemahaman juga pada task yang ke-7 tentang test your knowledge tentang pemahaman. Kita scroll ke bawah. Nah, sudah ini juga ya teman-teman, getting started with Cloud Shell and Google Cloud sudah selesai. Dan congratulations pada next step, dan kita bakal atau belajar tentang app with a flow of engine, of the flow of engine. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Itu saja tentang penyelesaian saya pada lab yang getting started with Cloud Shell and Google Cloud. Jika ada salah kata atau pemahaman yang saya jelaskan ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.